mobilnya ganti-ganti, dia punya hutang, dia itu mustahik. Halo? Loh ya iya kan? Makanya jangan memburu gaya hidup. Mobil ganti-ganti, tapi dilihat pokoknya anak punya hutang. Oh berarti Anda mustahik, udah akui saja. Gak usah gengsi. Itu resiko. Tapi ada orang yang maaf ya pakaiannya biasa saja, tiap hari ke sawah, makannya pakai telo, mungkin. Tapi ketika ditanya, jangan gak punya hutang, alhamdulillah boten. Wah masya Allah, dia harusnya jadi golongan muzaki. Pertemuan keempat, Jumat 27 Agustus 18 Muharram. Masih saya cantumkan dari ayat ataupun firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hadid, karena ini harus kita tegaskan, harus kita bingkai dalam kehidupan kita. Cukup nggak ya kira-kira pembahasannya? Cukup mungkin? Insya Allah, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid, ini sering kita ulang harus kita sampaikan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad kamathalil ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Waman hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Gak kebayang ya, udah digambarkan, ditegaskan, alamu, ketahuilah, jangan lupa, diumumkan ini. Jadi ayat ini memiliki frase pengumuman, kabar, jangan sampai lupa ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Maka ayo kita mainkan dengan cantik. Ada yang bilang gitu. Dan sesuatu yang melalaikan ya membuat kita akan lalai. Kewajiban kepada Allah bisa lalai, apalagi hak-hak Allah mungkin bisa lalai. Yang harus kita bersyukur justru malah luput. Jadi itu yang melalaikan. Tergantung ketika kita sudah terlatih bisa memposisikan diri dalam menyikapi setiap masalah, ujian atau kehidupan dunia ini, insya Allah kita akan menerapkan semuanya hanya kepada Allah. Makanya dalam firman Allah ditegaskan, ada firman mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir, bukan ahli ilmu. Lihat ya, apabila kamu tidak tahu, kan gak nyambung banget ya. Harusnya kalau kita tidak tahu, tanya kepada ahli ilmu. Orang yang berilmu, ahlinya, oh dia ini pakarnya segala pakar. Karena apa? Orang yang ahli ilmu, walaupun dia pendidikannya tinggi, lewat sekolah, kuliah, terus, maka bisa riskan dia akan bersandar dengan ilmunya. Paham tidak? Tapi kalau ahli zikir, dia bersandar sama Allah. Ketika ada yang bertanya, walaupun dia bukan secara pakarnya, tapi dia takut menjawabnya, menyerahkan kepada Allah, bisa jadi Allah menggiring lisan dia dalam menjawab. Makanya banyak para ulama dulu ketika ditanya, contoh salah satunya Hasan Al-Basri. Ada ibu-ibu yang mandul, sudah lama tidak punya anak. Ustaz, saya
saya minta amalan apa ya, kira-kira amalannya biar bisa cepat punya anak. Apa jawabannya? Istighfar. Dawamkan istighfar. Makasih Ustaz, berangkat pulang. Oh istighfar ya amalannya. Datang lagi seseorang yang mengeluh tentang dia kondisinya miskin, udah lama gak punya, ya gitulah, pengen kaya, apa amalannya? Istighfar. Oh istighfar, makasih Ustaz. Ada lagi yang datang, beberapa orang gitu ya, satu kaum minta amalan gimana biar rumah kami, dusun kami udah lama gak hujan, kering kerontang, gersang. Apa amalannya? Istighfar. Disuruh istighfar saja. Masya Allah, apa hubungannya? Ternyata ada di firman Allah Subhanahu. Faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ya, dan selanjutnya ini memang ada. Jadi kalau udah ahli zikir dia menyerahkan Allah, bukan mengandalkan ilmu, pengalaman apapun ya. Nah ini silakan dibaca, di situ ada artinya ya. Jadi wamal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Jadi kesenangan yang menipu, kesenangan yang sementara. Makanya jangan terlalu dicintai dunia, dijalani dan disyukuri saja. Saya ingatkan lagi perjalanan manusia, lihat, bisa dilihat di situ ada arwah, rahim, kemudian dunia. Nah, saat ini kita ada di sini ya. Terus alam kubur. Nah, posisi kita sekarang lagi pembahasan kita apa? Posisi pembahasan kita tentang alam kubur atau alam barzakh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat ya, kalimat ini bukan untuk informasi lelayung saja. Bukan untuk ketika berita ada kematian saja. Tapi kalau bisa kita jadikan wirid zikir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba ketika sudah dibawakan zikir, kemudian terasa di hati, yakin bahwa ya ini milik Allah kita ini dan kita akan kembali. Masya Allah. Maka kita akan mudah dalam mengakui bahwa benar-benar semua yang ada di kita ini adalah titipan Allah. Posisi kita saat ini, nah ini di sini, ya, karena kita masih hidup, gitu ya. Nah, materi kita tentang alam barzakh. Ini pertemuan kedua pembahasan tentang alam barzakh. Kemarin sudah ya, pertemuan pertama kita sudah mengedepankan dalil-dalil ayat dan sunnah, serta ada pendapat sahabat dari Utsman bin Affan. Nah ini sekarang kita mengetahui di sesi kedua ini alam barzakh atau alam kubur itu, jadi beda dengan alam akhirat. Alam barzakh, alam kubur itu beda dengan akhirat. Jadi dikenal alam barzakh itu apa? Alam sebagai penyekat, pembatas. Jadi orang yang masuk di alam kubur, alam barzakh itu, dia bisa melihat orang-orang di dunia dan dia bisa melihat suasana surga neraka akhirat. Ya, di kemarin tentang siapa itu? Fir'aun. Jadi setiap pagi sore itu golongan pasukan ataupun pengikutnya Fir'aun, jadi bukan Fir'aun saja, pengikutnya Fir'aun sampai detik ini kalau masih ada. Makanya saya pernah update status, kalau atau jika status sosial dan harta kekayaan menjadi tolak ukur kesuksesan kita, kemuliaan kita, maka patut kita untuk merenung. Bisa jadi kita ini salah mengambil panutan. Bukan Rasulullah SAW, tapi Qarun dan Fir'aun. Paham? Karena itu zaman sekarang ini kita lagi lomba-lomba untuk mencari status sosial hidup. Wah, minimal sejajar dengan yang lain.
pamer harta, menjual, wah itu bahaya luar biasa. Kalau itu jadi tolak ukur kemuliaan kita manusia, bahaya. Maka kita salah cari panutan. Ya. Jadi alam barzakh itu sebagai alam pembatas, penyekat. Di sana itu manusia sendiri jelas. Kita sekarang bisa bersama, sama keluarga bisa ketemu. Tapi kalau sudah masuk situ, dia nanti sendiri. Nah ini kita akan bayangkan di sana itu seperti apa suasananya. Gitu ya. Jadi kalau jenengan runtut ngikutin kajian ini, insya Allah ilmunya nggak akan kepotong. Jadi di alam barzakh ini membatasi alam dunia dan akhirat. Berapa lama kita di sana? Wallahu a'lam. Yang pasti tegas, surga itu belum ada penghuninya, neraka belum ada penghuninya. Karena di riwayat sahih ditegaskan bahwa orang manusia yang akan masuk pertama ke surga itu adalah umat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim terus sampai Nabi Isa ngapain? Jadi kita ini bersyukur ya Allah, kita ini jadi umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, berkah. Itu urusan nanti kita pembahasan di bab ini lagi ya. Yang pasti sekarang alam barzakh. Nah, suasana alam barzakh. Saya mengutip salah satu hadis sahih di sini dari riwayat Tirmidzi. Saya cari-cari hadisnya banyak, tapi yang sahih ini ya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Gambaran alam barzakh, suasana alam barzakh atau kubur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qubira al-mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkaru wal akharu an-nakir." Apabila salah seorang ataupun mayit itu misalnya sudah dimasukkan, dikuburkan, salah seorang mayit ataupun mayit dikuburkan, itu dikatakan kepada mereka dengan datangnya dua malaikat, warnanya hitam dan yang dua lagi biru. Salah satu di antara mereka itu nama malaikatnya Munkar Nakir. Jadi bisa dibayangkan ya, ketika mayit sudah dimasukkan, itu didatangi dua malaikat warnanya hitam, dua biru. Wallahu a'lam, kita nggak bisa menjangkau, otak kita, bayangan kita sulit menjangkau salah satu perbedaan Allah. Fayaqulani, dan dua malaikat itu bertanya kepada mayit, gitu ya. Ma kunta taqulu fi hadzal rajul? Apa pendapatmu? Bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Sambil menunjuk, maaf ya, Rasulullah SAW. Jadi bagaimana kamu berpendapat? Gimana menurut kamu orang ini? Jadi maaf ya, di situ itu digambarkan bukan berarti Rasulullah datang terus hadir gini, enggak. Wallahu a'lam. Intinya malaikat bertanya tentang bagaimana pendapat kamu tentang orang ini sambil menunjuk Rasulullah SAW. Fayaqulu maka yaqul, mayit itu menjawab seperti apa yang telah mereka dulu pernah jawab di dunia, pernah katakan di dunia. Si mayit ini mengatakan dengan dulu pernah mengatakan apa kata-katanya? Huwa Abdullah wa Rasul. Dia adalah hamba Allah dan utusannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kalimat syahadat yang pertama. Fayaqulani, kemudian para malaikat, kedua malaikat itu langsung, istilahnya kalau kita itu manggul-manggul. Ya. Qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Kami sudah tahu. Kami sudah pernah lihat kalau engkau jenengan sudah pernah mengatakannya di dunia dulu. Jadi dia sudah mengakui. Masya Allah, kita bersyukur ini
sudah dapat, sudah datang hidayah, mudah lisan kita, hati kita menancapkan dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kalimat berharga. Makanya ya Allah, di tengah ujian, apapun namanya musibah, wabah kayak namanya, justru malah yang bagi saya itu yang paling tepat nikmatnya adalah nikmat iman. Walaupun segelintir kita ataupun sebagian di antara kita nikmat sehat sekarang ini posisinya number one, keliru. Nikmat sehat itu bagian kecil daripada nikmat iman. Kenapa sekarang orang jadi sehat itu jadi nomor satu, yang begini sehat, gagal gini, padahal keliru. Kalau kita sehat tapi tidak beriman, kebayang tidak? Kita bersyukur bukan kepada Allah, kita berdoa bukan kepada Allah, kita meminta bukan kepada Allah, kepada selain Allah malah begini. Makanya nikmat iman ini harus kita posisikan nomor satu, tetap ya. Jadi nikmat rezeki, sehat, umur itu bagian kecil. Kemudian dilanjutkan, summa yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an fi sab'in. Kemudian kuburannya itu diperluas. Jadi kuburan kita yang berapa sih kuburan itu? 2 kali. Siapa yang 2 kali kubur ada? 2 kali? 1. 1 kali 2. Kurang lebih itulah ukuran kita, masya Allah. Tapi dijanjikan nanti hanya dengan kalimat tersebut itu diperluas 70 kali 70 hasta dhira'an. Ya, masya Allah. Jadi seolah-olah lebar tempat halaman kuburan kita. Allahu Akbar. Bukan hanya itu. Summa yunawwiru lahu fihi. Kemudian diberikan penerang. Kuburan itu kan gelap ya. Halo, betul tidak? Ada yang udah pernah? Belum? Coba, gratis. Ya Allah, kegelapan di dunia ini ada. Gelap alam kubur itu kemungkinan kita akan merasakan kalau sudah mati. Tapi kegelapan yang sudah dialami oleh manusia adalah salah satunya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu mengalami kegelapan, 3 kegelapan langsung. Apa? Gelapnya perut ikan. Pernah dengar kisah Nabi Yunus? Ditelan ikan nun. Masya Allah, ikan nun itu menurut riwayat, menurut para ahli, katanya detik ini masih hidup. Allah. Karena hidupnya kan di samudra yang paling dalam. Atas izin Allah, qadarullah dulu diperintahkan naik ke permukaan, melahap Nabi Yunus yang dalam kondisi marah mangkel ke umatnya padahal. Coba buka surah Al-Anbiya ayat ke-87. Ya. Wa dhannuna idzaba mughadiban. Ketika Nabi Yunus dia pergi meninggalkan umatnya dalam kondisi mughadiban, marah. Karena dia kan diperintahkan untuk berdakwah di kota Ninawa, tapi dia ya mentalnya nggak kuat. Orang luar disuruh masuk ke kampung ataupun di suatu tempat namanya Ninawa, berdakwah, ngajak ke jalan Allah, ditolak, diusir, dimaki, nggak kuat. Apa ya kalau bahasa Sundanya itu pundung, mutung, betul ya, mutung, betul. Sambil marah harus naik perahu, diundi-undi, namanya terus keluar, harus menceburkan diri ke lautan karena ini biar aman. Akhirnya dia pasrah, sudah saya cebur, loncat, ikan melahap masuk. Di dalam perut ikan gelap, Pak. Kemudian kegelapan apa lagi? Gelapnya malam. Berhari-hari itu di dalam lautan dalam perut gelap malam. Dan gelapnya lautan samudra. Di dalam itu gelap. Jadi 3 kegelapan lewat. Hanya dengan apa?
dengan wirid zikir yang terkenal. Nabi Nuh bukan langsung serta-merta menyalahkan, ya Allah, umatku yang bebel, umatku yang susah diajak, mereka harusnya yang salah. Tidak menyalahi orang, tidak menyalahi umatnya, tapi introspeksi diri. Faqala, dia mengatakan, fanada fi dzulumat, dia berseru dalam kondisi kegelapan, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Lewat 3 kegelapan. Kita punya kegelapan apa? Hutang. Wah, rasanya gelap itu, hutang bayarnya nggak lunas-lunas. Udah minta amalan ke Pak Ustadz, katanya suruh amalin ini kok nggak lunas. Atau apa masalah yang datang seolah-olah gelap, buntu, nggak punya ini, itu masih kecil dibandingkan Nabi Yunus, kegelapan yang nyata. Itu maksudnya ya. Maka dari itu bisa jadi amalan kita nih ketika kita menghadapi setiap masalah. Nah, selanjutnya jalan kubur selain gelap, dia diterangi. Masya Allah, dikasih penerang. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan, 2 malaikat ini mengatakan kepada mayit ini, 6, tidurlah. Apa itu bahasa Jawanya? Turuwo. Gimana ya? Ya, bobo, tidur. Tidur. Nah, tapi mayit itu langsung berkata dulu, karena gembira, karena senang tidak dapat, maaf ya, azab ataupun siksa kubur. Arji'u ila ahli fa ukhbiruhum. Aku pengen kembali ke keluargaku, kan pengen ngasih tahu. Masya Allah, betapa senangnya orang kalau sudah dapat berita ini, hanya ingin ngasih kabar. Kan kita senang kalau udah dikabarin, misalkan lulus ujian, kan senang ya kabarin saudara-saudara. Ya Allah, saya lulus, ternyata saya ini seperti inilah nanti di sana. Tapi apa jawabannya? Apa namanya? Fayaqulani, berkata kembali 2 malaikat itu, 6, tidur karena umatil arus, seperti tidurnya pengantin baru. Masya Allah. Halo Pak, Bu, pernah ngalamin pengantin baru? Udah lewat ya, udah kada luasa. Ya intinya udah tahu gambaran. Jadi pengantin baru, malam pertama itu tidak terasa, seolah-olah itu malam milik berdua, yang lain ngontrak. Betul? Halo? Intinya nggak terasa. Saking nikmatnya, saking tidak mengingat durasi jam. Maksudnya itu. Jadi disuruh tidur 6 karena umatil arus. Tidurlah kamu, istirahat kamu seperti tidurnya pengantin baru. Allah karim. Ya. Alladzi la yuqidhuhu illa ahabbu ahlihi ilaihi hatta yab'atsahu Allahu min mawji'ihi dzalik. Jadi tidak sampai, enggak terasa ada orang yang bangunin kecuali orang yang dia cintai. Jadi ya, orang yang dia cintai ini. Jadi kan kalau nggak bisa diganggu lah. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla nanti yang membangunkan di hari kebangkitan tanpa nasional. Ya kan ada. Jadi kita nanti setelah alam barzakh ini ada alam dibangkitkan, yaumul ba'ats. Nah, ini nanti penjabarannya setelah pertemuan ini. Ya, pertemuannya lagi nih, karena masih ada hari ditiupkannya sangkakala. Nah, yang akan datangnya lagi. Jadi kita nanti dibangunkan sampai Allah sendiri yang membangunkan. Itu ya, yang membahas. Wa in kana munafiqan qala, ya Allah, ini yang harus diwanti-wanti kita ya. Apabila si mayit itu dirinya seorang munafik, jadi tidak dianalogikan, maaf ya, yang kafir. Karena kalau sudah kafir itu udah beda jalan, beda jalur, tidak akan mengalami proses ini. Gitu ya. Sami'tun nas yaquluna faqultu mislahu la adri, ya Allah.
ketika ditanya, gimana nih pendapat kamu tentang rajul, hadza rajul, maksudnya pertanyaan yang tadi, bagaimana pendapat kamu tentang ini, orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan seperti kebanyakan orang mengatakan. Jadi dia mengatakan karena mendengar orang banyak mengatakan, oh Muhammad itu ya Nabi, ya utusan Allah, cukup. Jarang sholawat kepadanya, jarang mengetahui, pengen mempelajari gimana sih sunnah-sunnahnya, bahkan ya mungkin membencinya. Nah ini bahaya, gitu ya. Aku tumis lahu la adri, dia tidak tahu, tidak terlalu banyak tahu, ya. Fayakulani, kedua malaikat itu seraya berkata, qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalika. Kami sebenarnya sudah tahu kamu itu sudah mengatakan seperti itu. Jadi hanya sebatas di bibir saja. Siapa namamu? Saya Nabi Muhammad. Saya sudah. Tapi kurang itu mencintai, girah mencintai Nabi itu kurang. Makanya saya sering mengingatkan, baik dalam khutbah Jumat atau dalam kajian, satu-satunya makhluk yang boleh kita tempatkan di hati, itu hanya Rasulullah SAW. Terus anak, istri, ibu, bapak, suami boleh? Jangan. Islam tidak mengajarkan, ini beda ya. Makanya kita harus punya iman. Jadi Islam tidak mengajarkan untuk mencintai makhluk, naruh di hati. Kau adalah belahan jiwaku, kok bahaya. Makanya pendidikan dalam Islam itu bukan mencintai orang tua, tapi berbakti. Keliru kita, karena kalau sudah cinta, mencintai, hilang objektif. Ketika anak kita salah, melanggar syariat agama, kita akan perasaan yang ditonjolkan, kiamatku. Tapi lihat baginda Rasul menegaskan, andai saja Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya demi kebenaran. Bukan membela perasaan. Ini Islam bedanya. Makanya anak kita diarahkan untuk mencintai Allah dengan Rasulnya melebihi cintanya kepada kita. Jangan salah. Jadi kita sayang kepada anak itu karena Allahnya. Kita sayang terhadap istri karena Allah. Aku sayang sama kamu karena Allah. Makanya saya pernah ingat gitu ya, berapa tahun yang lalu ngasih soal ke anak-anak TPA, ngasih tugasnya bukan nulis, bukan ini, tapi pulang dari TPA, kasih tugas kalian ya, apa tugasnya, jangan ditulis, beresin semuanya. Tugasnya apa? Pulang dari sini peluk ibunya, kemudian bisikkan di telinganya, bisikan, jangan kenceng-kenceng. Bu atau mama, aku sayang ibu karena Allah. Tahu responnya Pak? Itu orang tuanya pada nangis. Ini siapa yang ngajarin? Belum pernah dapat anak seperti, kan anak masih polos, anak-anak TPA itu. Jadi mereka hampir semuanya mempraktekkan itu. Allah Akbar. Karena ibu itu tingkatannya lebih tinggi 3 kali lipat di hadapan anak ketimbang ayah. Gitu ya, ibunya. Jadi anak-anak itu TPA itu pulang, semangat datang ke ibunya, naruh tas, ada yang langsung sini dipeluk, kemudian dibisikin. Aku sayang ibu karena Allah. Bayangkan kalimat ini sulit untuk diucapkan oleh siapa. Kebanyakan kita hanya I love you langsung saja ya, ngikutin budaya-budaya luar, mencintai berlebihan. Karena kalau orang sudah jatuh hati dengan mencintai, hilang objektif. Hilang pasti objektif. Karena mencintai. Dan sebaliknya kalau kita benci, pasti hilang objektif. Walaupun dia benar, pokoknya salah. Betul? Makanya ya, Islam tidak mengajarkan. Jadi kalau makhluk yang mau kita cintai hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Nah, berat tidak ini? Halo? Iya, maaf ini ya. Jadi kadang-kadang kita ya itu, ya gitulah. Mudah-mudahan masih bisa memproses diri, menempatkan, jangan sampai kita luput ya. Keliru dalam mendidik anak, mengarahkan istri, anak, suami juga sama. Selanjutnya
Fayuqalul lil ardi. Jadi dikatakan kepada bumi, iltaimi alaih. Wah, apa disuruh himpit. Oh, Masya Allah, aku bayang. Jadi itu bumi disuruh menghimpit, merapatkan atau apa ya? Yang menghimpit, iltaimi itu menghimpit. Fataltaimu alaih, kemudian bumi itu langsung jempit dia. Fatakhtalifu fiha atla'uhu, jadi sampai tulang, tulang-tulangnya itu kayak rambut, kayak patah kayak gitu. Fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'atsahu Allahu min marji'ihi dzalika. Masyaallah. Jadi dia sudah dikatakan nanti akan memperoleh azab sampai nanti hari dibangkitkan. Bayang. Allah sendiri yang membangkitkan. Hadis ini tertera dalam Sahih Imam Tirmizi nomor 1071. Jadi itu suasana di alam barzakh ketika kita sendiri, tidak ada penolong. Walaupun kita disemayamkan, dikuburkan berdempetan sama misalkan siapa? Orang tua atau siapa gitu. Walaupun dekatan. Enggak ada yang kita ketemu ya. Dia barengannya pegangan kemana-mana. Enggak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun. Nafsun itu diri sendiri. Ma qaddamat liwat. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan hendaklah setiap jiwa kita, setiap pribadi kita untuk memperhatikan apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Di sini sekarang kita yang pernah menipu, kita pernah berhutang tidak mau bayar punyanya, atau kita pernah berbuat zalim, pernah memukul orang belum minta maaf, pernah ngomongin orang ngerti orang, belum minta maaf, ini bahaya. Nanti akan ada penjelasan. Maka dari itu kita harus pikir-pikirkan, ya. Makanya kita berharap ini majelis ini betul-betul majelis yang Allah sukai dan Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, nah ini gambaran sekelumit saja yang bisa dibaca. Jadi ini saya cantumkan kisah singkat yang saya yakin jenengan sudah pernah mendengar kisah ini ya. Dulu waktu kecil diceritakan kondisi nanti di alam kubur itu gimana kan ya. Nah ini ada di kitab Ar-Ruh atau Roh karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, dalam kitab tersebut itu dikisahkan, nah ini panjang ya, ada sebuah hadis. Jadi jiwa orang itu nanti mengalami proses-proses. Kita bacakan sedikit saja. Jadi Nabi SAW duduk di waktu di makam Baqi, ya, duduk, kemudian mereka para sahabat itu mendekat Rasulullah dan mengelilingi, menyimak, dan Rasulullah menatap kepada si mayit dengan mengatakan a'udzubillahi min adzabil qabr, a'udzubillahi min adzabil qabr 3 kali, a'udzubillahi min adzabil qabr. Itu para sahabat kaget, berlindung kepada Allah dari azab kubur, gitu ya. Nabi bersabda, sesungguhnya jika hamba itu menuju ke akhirat, mau menuju ke akhirat dan terputus dari dunia, maka para malaikat turun kepadanya. Seakan-akan wajah mereka matahari. Jadi malaikat itu wajahnya seperti matahari, cahaya yang menyilaukan. Kemudian malaikat pencabut nyawa datang hingga duduk di dekat kepalanya. Malaikat itu berkata, hai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Makanya ketika kita punya jiwa yang tenang ini penting. Ada masalah, tenang dulu, pikir dulu mau ngapain ini ya. Jangan langsung main balas, jangan langsung main sumpah serapah. Nah, pikir dulu. Nah, ini jiwa yang tenang. Keluarlah kepada ampunan Allah dan keridhoannya. Maka jiwa itu keluar dengan cara mengalir air seperti ini mengalir. Ya, kita analogikan saja ya. Jadi seperti air mengalir. Jadi jiwa itu, roh itu seperti
air keluar. Nah, kayak gitu lah yang kalau digambarkan. Malaikat itu pun mengambilnya. Para malaikat lain tidak membiarkannya ada di tangannya sekejap mata pun hingga mereka mengambilnya lalu meletakkannya di kafan. Kain kafan. Jiwa itu keluar dengan bau yang harum. Siapa jiwa yang tenang tadi? Makanya butuh kita perlu memposisikan ketenangan diri kita. Nafsu. Jadi nafsu itu ada 3 ya. Nafsu mutmainnah, nafsu lawwamah, nafsu ammarah. Ada 3. Ya. Nah, ini yang disuruh yang mutmainnah yang beruntung. Kemudian Nabi melanjutkan ceritanya, lalu para malaikat membawa jiwa-jiwa itu naik. Ya, mereka tidak melewati sekumpulan malaikat lain. Sekumpulan malaikat ini berkata, betapa harumnya wangi ini, ya Allah, kok wangi tenang nih, mayit itu wangi banget. Nah, kebayangnya ya Allah, ya, ini yang harus kita idam-idamkan kayak gini. Pengen gitu. Jadi roh itu diangkat dan baunya. Para malaikat yang membawa berkata, ini adalah Fulan bin Fulan. Nah, ini kan Pak Wagimin bin Pak Aijo. Nah, misalkan, karena kan nama populer kita. Iya. Jadi bahan omongan. Oh iya. Makanya masalah nasab ini dalam Islam tegas. Gak bisa sembarang orang. Nasab itu sangat dijaga oleh Islam. Ini anak siapa bapaknya? Kalau ada suaminya 1, istrinya 4, nasabnya bisa ketahuan tidak? Halo? Bisa. Siapa bapaknya? Ya itu yang 1 itu. Paham? Itulah ajaran Islam. Bedanya kenapa kok poliandri tidak dibolehkan? Kan ada yang nuntut itu ya. Poligami itu kan 1 ayah 1 suami, ya, banyak istri. Ini ada yang nuntut poliandri. Poliandri itu 1 istri, banyak suami. Nah, ini kenapa Islam melarang itu? Ini jawabannya. Kalau ada 1 istri wanita, suaminya banyak, ya 1 di Jogja, 1 di Surabaya, mana misalkan ya. Ini ketika ketika hamil, nasabnya tidak jelas. Bapaknya siapa? Makanya di kuburan itu tertera di situ Fulan bin, pasti ayahnya. Islam pun melarang menyematkan nama wanita, ibu-ibu terutama ya, menyematkan nama ibu ketika sudah nikah dengan suami dengan nama suaminya. Dilarang. Catat ini. Misalkan namanya siapa biasanya ibu? Ayo, bantu dong. Siapa nih? Ayo. Budi. Hah? Bu Widi, ya. Atau yang nama inilah, nama Aisyah namanya. Ibu Aisyah nikah sama bapak, misalkan bapaknya namanya siapa? Siapa ya kita sebut lah. Ibrahim, nah, misalkan namanya Ibrahim. Kemudian dia menyematkan nama suaminya. Wah, dipanggilnya ini siapa? Ibu siapa? Saya Ibu Ibrahim. Nah, tidak boleh. Atau Aisyah Ibrahim, tidak boleh. Jadi menanggalkan, menamatkan nama wanita kepada suami atau selain ayah diharamkan dalam Islam. Tidak boleh. Kan itu yang lagi populer. Nah, paham ya? Karena itu memang udah budaya ataupun kebiasaan orang-orang yang selain Islam. Itu kan biasa. Nah, Islam tidak boleh. Makanya Khadijah, Aisyah, Hafsah, itu semuanya tidak ada yang menanggalkan ataupun memangutkan namanya dengan nama Rasulullah. Siapa namanya? Aisyah Muhammad. Tidak. Aisyah ya Aisyah binti Abu Bakar. Ketika dikubur pun, ketika nama ibu pasti disebut namanya siapa? Tadi misalkan Aisyah bin Pak Wagimin. Pasti nama ayah, bukan nama suami. Makanya hati-hati ya. Keliru kalau kita mengatakan atau menyematkan nama wanita dengan suami ataupun bukan ayah. Nasab jelas, itu ya. Selanjutnya, mereka menyebutkan dengan nama yang paling baik seperti biasa orang manusia menyebut namanya di dunia hingga mereka tiba di langit dunia. Bayangkan,
Nah, ini salah satu rujukan kenapa kita tidak boleh memanggil teman, tetangga dengan panggilan yang jelek. Apa biasanya? Gareng. Gareng. Reng, neng. Atau nama Tapi kan dia membolehkan, dia senang dipanggil nama itu. Gak boleh, walaupun dia senang, maka kalian berdua itu sama-sama. Ini dalam Islam. Betul memang iya. Masya Allah. Makanya kalau mau ngasih nama, manggil nama, kasih nama yang bagus. Rasulullah makanya kan nama istrinya Humairah. Walaupun sudah gendut, karena kan udah lama Aisyah itu jadi agak gendut lah ya, tetap dipanggilnya Humairah. Gitu ya. Kalau kita kan enggak, istri gendut panggilnya apa biasanya? Gendut, buntelan, atau apa lagi? Gajah bengkak, aduh. Ya, walaupun itu untuk candaan lah ya, untuk candaan, tapi untuk menyematkan panggilan dalam Islam bukan. Apalagi nih ya, langit itu pun dibukakan. Mereka meminta agar langit itu dibuka. Langit itu dibukakan baginya. Dia diantarkan dari satu langit ke langit berikutnya hingga tiba di langit tempat bersemayam Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, tulislah kitab hambaku ini di Illiyin. Buka surah Al-Mutaffifin. Ya. Buka hambaku tulis di kitab Illiyin dan kembalikan ke langit bumi ataupun ke bumi karena dia aku ciptakan dari tanah. Ini sudah dilaporkan, misalnya disetorkan, ya Allah, ini loh. Ada mayit seperti ini orangnya, dia soleh, harum baunya ini mayitnya. Jadi Allah sudah menerima istilahnya gitu ya. Dia kembalikan ke bumi, ke kuburnya, disuruh istirahat lagi lah ya katanya seperti itu. Rohnya pun dikembalikan kepada jasadnya, jasad. Kemudian ada dua malaikat yang mendatanginya lalu duduk atau mendudukkan mayatnya. Dua malaikat bertanya, siapakah Rabbmu? Nah, ini dalilnya ketika kita dulu waktu SD mungkin akan ditanya, kamu itu akan ditanya man Rabbuka, ma dinuka. Ini harus dihafalin. Merah iso piye? Iso bahasa Arab. Man Rabbuka, dia menjawab Rabbu adalah Allah. Ma dinuka, ini pertanyaan-pertanyaan yang dulu pernah ditanya. Ya, sampai terus ada yang intinya orang yang saleh pasti akan tahu jawabannya. Dari arah langit terdengar suara menyeru. Dari arah langit terdengar suara menyeru. Hambaku benar, maka hamparkan surga baginya dan bukakan baginya salah satu pintu surga. Ini sudah dijanjikan. Makanya di alam barzakh itu mereka dilihatin surga. Oh ya Allah, tuh tempat kamu gitu. Udah dikasih slide atau apa ya? Bayang-bayang atau apa ya? Gitu. Itu loh tempat kamu. Tapi golongannya Fir'aun tadi waktu neraka aku dibuka, gitu. Apa mereka menyeru apa? Coba lihat di sini ya. Dijanjikan kepada hamba ini bertanya, siapakah engkau? Jadi ada datang orang gitu ya. Maaf, dari mana tadi maaf? Dia didatangi oleh seorang laki-laki berwajah menawan. Laki-laki, karena mayit ini kebetulan laki-laki. Jadi kalau mayitnya perempuan beda. Mayitnya laki-laki. Datang oleh seorang laki-laki. Pakaiannya indah dan baunya harum. Orang itu berkata, ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu. Ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu. Dulu di dunia dia mungkin bersusah payah, bela-bela ke masjid, ngaji. Zaman dulu ngaji susah payah apa? Oh jauh berangkat kemana Ustaz? Ke sana naik ontel. Udah gitu belum ada listrik, pakai sentir. Betul? Zaman sekarang ngaji harus punya kuota. Zoom lah atau apa. Tapi yang sulit gampang. Jadi itu ujiannya berbeda, gitu ya, tantangannya berbeda. Mulai ditanya, kamu siapa? Gitu. Kau siapa? Wajahmu adalah wajah yang datang sambil membawa kebaikan. Aku adalah amalmu yang soleh. Oh, amal kita nanti nemenin. Alhamdulillah. Ya, hamba itu berkata, ya Rabbi,
Si mayit ini berkata, datangkanlah hari kiamat segera. Maksudnya minta segera. Kenapa? Karena kalau belum kiamat, belum masuk surga gitu. Datangkanlah hari kiamat agar aku dapat kembali kepada keluargaku dan hartaku. Kesimpulan dari kisah ini, riwayat hadis ini, kita analogikan seperti kita, maaf ya, naik pesawat, turun di bandara. Di bandara itu kan kalau kita nggak punya kenalan, kita masing-masing. Koper kita itu amal kita. Waktu pas di tempat pengambilan koper, nungguin mana amalnya ya, mana koperku ya. Pernah nggak ya? Kalau pernah ke bandara? Ya itu kan terasa tuh. Mana ya oleh-olehku? Ah ini. Ketika ada oleh-olehnya diambil kopernya. Set, udah gitu dia menuju pintu keluar bandara kan ketemu keluarga yang sudah nungguin. Senangnya. Nah seperti itu analoginya. Jadi ketika udah ke surga itu, udah pintu surga, ketemu lagi dengan mungkin yang saudara-saudara itu keluarga, dia anakku baru. Tapi di alam barzakh ini kita sendiri. Nah sedikit. Jadi gambaran mayit meninggalkan hutang. Jadi kenapa cuma saya satukan? Cuma hanya satu-satunya. Ketika nanti di alam barzakh itu satu-satunya yang membuat ini kondisi apa? Ada 4 kondisi. 1, merugi habisnya amal. Jadi kalau kita sudah masuk alam barzakh, ada yang kondisinya merugi karena amalnya habis. Apa hadis dari Ibnu Umar? Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa alaihi dinarun wa dirhamun qudiya min hasanatihi laisa thamma dinarun wala dirham." Barang siapa yang mati meninggalkan dunia, wafat ya, dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar saja atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya, amalnya di hari kiamat nanti. Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dirham. Jadi kebaikan kita punya kebaikan amal soleh, sholat. Kalau hutang kita sekian, itu amal kita diambil. Nah, sholat kamu ditimbang segini, bayar dinarnya ke sana, kesimpulan segini. Jadi bisa jadi habis. 1. Kondisi yang kedua, berharap-harap cemas. Orang yang sudah wafat di akhirat, kelihatan enggak? Kalau nggak kelihatan maaf ya. Itu harap-harap cemas di alam barzakh. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seseorang mukmin itu masih bergantung, masih ngambang, masih tanda tanya dengan apa? Dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Allahu Akbar. Jadi kalau kita meninggalkan hutang lupa, makanya masalah hutang, coba di surah Al-Baqarah itu kan ada ayat hutang itu paling panjang. Betul? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuha. Kalau kamu berhutang itu terhadap orang lain itu tulis, catat. Kalau bisa ada saksi. Kita kan selama ini kan menyepelekan hutang. Santai aja. Betul nggak? Ketika ditagih gitu, Yesus menel, engkau langsung sangar ya, berat ya Allah. Makanya salah satu guru saya itu mengatakan, kalau hidup kamu mau tenang, menjaga silaturahim, jangan pernah ngasih kamu menghutangkan orang lain, karena itu bisa memutus silaturahim. Betul tidak? Iya. Yang tadinya temenan gitu, hanya menyepelekan itu saja, bisa jadi pas ditagih atau alasannya bagaimana, wah. Padahal menagih hutang itu bukti rasa sayang, kasihan. Karena kalau nggak ditagih, wah, jangan dikira itu. Nah, ini nanti di sini harap-harap cemas apa? Karena dia bergantung. Bergantung apa? Ketika ada ahli apa namanya? Apa ahli apa namanya kalau ditinggal itu? Ahli waris atau orang yang tidak, ya, atau
misalkan suaminya meninggal, istrinya tahu, makanya ibu bapak kalau mau hutang istri suami harus tahu, kalau bisa anak kalau sudah dewasa harus tahu, jangan menyepelekan. Lihatlah di zaman sekarang, saya lihat di media-media sosial, di berita-berita, ada yang bunuh diri sambil nulis wasiat, hutangku neng Bang Iki, semene. Udah lihat belum ini? Saya tuh hanya istighfar, astagfirullah, segitunya. Jadi meninggalkan dunia, dia kan gantung diri, maaf ya. Terus nulis buat kakak-kakaknya, buat istrinya, ini hutang-hutangku ini, tolong ya. Ya Allah. Jangan dipraktekin, tolong. Mesti dan kalau dia beriman, sama-sama beriman, kalau ditinggalkan dia berusaha untuk melunasi hutang dulu. Makanya dalam Islam orang yang punya terlilit hutang dikatakan masuk dalam kategori berhak menerima zakat. Zakat itu kan wajib, rukun, gak boleh dimanipulasi. Salah satu, kita jangan berpikir orang yang menerima zakat itu miskin terus. Kata siapa? Orang kaya, mobilnya ganti-ganti, dia punya hutang, dia itu mustahik. Halo? Loh ya iya kan? Tuh, makanya jangan memburu gaya hidup. Mobil ganti-ganti, tapi dilihat pokoknya Anda punya hutang. Oh berarti Anda mustahik, udah akuin saja, gak usah gengsi. Itu resiko. Tapi ada orang yang maaf ya, pakaiannya biasa saja, tiap hari ke sawah, makannya pakai telo, mungkin. Tapi ketika ditanya, jangan nggak punya hutang, alhamdulillah boten. Wah masya Allah, dia harusnya jadi golongan muzaki. Oh hebat nggak? Oh iya kalau bicara status muzaki itu hebat, dia penyalur zakat. Tapi mustahik, oh ya gini, nungguin. Oh ya. Bahkan mustahik ataupun yang wajib menerima zakat itu rukun Islamnya kan berkurang. Halo? Rukun Islam ada berapa? 5. Pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, haji. Orang yang miskin atau dia terlilit hutang kan berkurang rukun iman, rukun Islamnya. Ayo, berkurang berapa? Berkurang 2 atau 3. Dia nggak bisa nggak perlu naik haji karena tidak mampu, karena haji kan man istata'a ilaihi sabila. Tapi sebisa mungkin kita bisa naik ke sana gitu. Jadi cuma 2 rukun Islamnya. Enak tidak? Maaf ya. Jadi mikir, oh 2 ya. Maaf. Jadi yang kedua, mereka itu harap-harap cemas, ya Allah, nungguin suaminya, nungguin istrinya tuh ngelunasi, mau ngasih tahu, dek tolong, nggak bisa. WA, lewat WA. Jadi mau ngasih tahu nggak bisa, kadang kita disibukkan. Orang yang di dunia itu disibukkan dengan fokus, itu udah urusan lain lah. Saya punya mimpi, saya punya ngejar prestasi, ya sibuk. Wah kasihan itu. Gak ada yang tahu, padahal yang tahu cuma dia. Gak dikasih tahu ke ibu bapaknya, enggak. Ini bahaya makanya ya. Tuh. Terakhir, yang ketiga dinyatakan sebagai pencuri nanti di yaumil qiyamah. Dari Suhaib al-Khair, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma rajulin yadayyan dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu sariqan. Kebayang ini ya. Jadi udah dia berhutang tapi ada niat, baru niat itu kan kecil ya, ukurannya itu nawa biji. Jadi baru terlintas di hati saja punya niat, kan sekarang minta aja pinjam dia, tapi punya niat mau bayar santai aja, dia kan orangnya baik. Nah ini bahaya gitu ya. Siapa saja yang berhutang lalu dia berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat dengan status pencuri. Na'udzubillah.
kita melihat ada pencuri di depan mata kita saja, jangan kita langsung menghakimi membabi buta tanpa tahu apa maksud dia mencuri. Kenapa kamu mencuri? Saya sudah berhari-hari tidak makan. Anak saya kelaparan, saya mabuk, ini saya terpaksa nyabut singkong jenengan misalnya. Kita buktikan di rumahnya, ternyata betul anaknya. Ya Allah. Hukum Islam yang harusnya dipotong tangan berkurang, malah gugur. Ini pernah dijelaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ini dia. Jadi hukum itu bukan semata-mata wah pokoknya potong. Wah, tidak. Lihat dulu kondisi. Tapi itu pencuri yang kalau kita lihat dalam kondisi tertentu, ini status pencuri dia milikia. Makanya hati-hati. Halo, punya hutang tidak? Punya. Halo, maaf ini. Ya Allah, segera maksudnya cari amalan biar bisa lunas hutang. Keempat, binasa. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah." Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya nanti kelak di akhirat. Ya. Nah, inilah kehati-hatian kita di alam barzakh. Ini cuma satu yang dicemaskan hutang. Tapi ada dosa lain. Nah, kalau dosa lain beda kasus. Kalau dosa zina, ghibah, fitnah, apalagi dosa zalim, dosa ini itu langsung dapat siksaan. Atau ampunan kalau kita sudah mohon ampun. Gitu ya. Tapi kalau dosa meninggalkan hutang ini menggantung. Dan yang terakhir, saya tidak cantumkan di sini hadisnya. Jadi kalau kita meninggalkan hutang itu walaupun level kita matinya mati syahid, belum dibuka pintu surga. Kita matinya syahid, perang di jalan Allah, syahid yang paling nomor 1 level. Atau ibu-ibu dalam kondisi melahirkan meninggal atau hamil, itu syahid. Wow, kebayang. Atau mati dalam kondisi sakit perut dan goyang. Kita pernah, kalau nggak salah kajian ini pernah ya kita sampaikan kriteria orang yang mati syahid. Orang yang mati tenggelam, ya, dengan kondisi tertentu itu belum dibuka pintu surga. Kenapa? Karena terhalang oleh level syahid saja terhalang, nggak kebayang. Kalau kita levelnya level ya mungkin husnul khotimah toh. Husnul khotimah itu kan level di bawahnya syahid, ya. Su'ul khotimah, wah nggak paling. Alhamdulillah. Nah, inilah penjelasan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa pertegas, kita ulas dengan sesi tanya jawab. Silakan sebelum diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya terkait dengan hutang, karena memang saya nggak ngeri gitu ya. Nah, ini saya kan pernah melakukan belanja, artinya belanja pulang, kemudian kurang 10.000. Nah, sama si penjual sih, wes pokoknya 10.000 besok aja kali yang berikutnya. Nah, setelah itu kebetulan kontaknya itu hilang, jadi itu solusinya gimana, Dok? Jadi ketika saya mau melunasi 10.000 itu, mungkin ya maksudnya mengambil barang aja bagaimana, tapi sudah nggak bisa karena saya posisinya kontaknya sudah di HP yang lama sudah hilang. Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya menyimak pertanyaannya ya. Jadi kalau dilihat kasusnya, jadi ada istilah kelegowoan. Udah santai aja, nanti lain waktu, atau tidak terlalu membebankan. Satu, selama kita punya ikhtiar, punya ijtihad atau usaha untuk melunasi, itu bisa dikatakan kita akan terampuni. Jadi ya Allah, ada rasa takut, ya Allah, kok hilang kontaknya? Dia udah pindah rumahnya, nggak tahu. Selama kita sudah ada ikhtiar, satu ya. Tapi kedua, kalau misalkan uang itu terpakai, nah makanya kalau misalkan maaf, dulu itu ada kisah luar biasa. Harta seseorang, gajinya belum diambil karena dia sakit.
Ketika mau dikasihkan, aina fulan, mana si ini katanya? Dia sakit ya tuan. Ditaruh. Nah, jadi uangnya ditaruh. Ya kalau kita nggak harus ditaruh uangnya ini 10.000 buat ini, nggak harus, intinya disiapin aja lah. Ditaruh. Lebih afdolnya ditaruh, jangan dipakai. Kalau dipakai maka itu haknya jatuh ke dia. Nah, kembali ke kisah ini, ketika itu uangnya dipakai karena udah berbulan-bulan, kok nggak datang-datang. Akhirnya terpakai uangnya, uang yang harusnya digaji si fulan itu terpakai, dipakai sama dia. Ini dulu di zaman sahabat terjadi. Ketika itu nggak lama datang. Waktu itu dipakai buat beli kambing karena beliau punya ternak. Jadi si fulan ini mengembala kambing atau apa gitu ya. Ketika itu dibelikan kambing beranak pinak sampai ratusan dari hasil penggunaan uang yang harusnya gaji si fulan ini. Ketika si fulan itu datang karena butuh, datang udah wajahnya udah agak berbeda, baru keinget tuh. Mana bukan ini? Iya tuan, saya dulu pernah kerja di sini. Saya mengambil gaji saya dulu yang belum saya ambil. Allah, kamu ambil semua itu. Ditunjukin ratusan kambing padahal dia hanya orang miskin. Bukan tuan, saya mengambil gaji saya. Itu gaji kamu. Itu gaji Anda. Ambil semua. Saya mengambil gaji karena gaji Anda sempat saya pakai, saya gunakan, saya belikan kambing. Ternyata beranak pinak sampai totalnya ratusan. Ambil semua. Dia langsung sujud-sujud, ya Allah, memiliki tuan ataupun ya intinya yang beriman, takut sampai segitu. Nah, kita kalau tadi kasus tadi uang 10.000 dia sudah mengikhlaskan, dia udah sampai aja, nanti gampang. Ternyata gak ada kontaknya. Ketika kita udah berusaha, insya Allah lebih tahu. Kemudian kalau misalkan suatu saat ketemu, nah syukur alhamdulillah bisa diterima. Tapi salah satu ritualnya ataupun amalannya bisa kita timpali dengan sedekah. Yang sedekah itu levelnya ya Allah ringan, sepele, atau hukumnya sunnah. Tapi baca surah Al-Munafiqun ayat 10 ya, fa asaddaqu wa akum minas sholihin, hanya pengen kembali ke dunia sebentar saja ya Allah. Untuk apa? Fa asaddaqu, pengen sedekah, hanya pengen sedekah dan jadi golongan orang yang saleh. Gitu ya. Jadi sedekah itu bisa menutupi amalan yang lain, Wallahu a'lam. Terima kasih. Yang lain masih ada? Ada sebuah postingan. Oh, postingan. Bikin koordinat. Ini terkait dengan tanggung jawab Nafkah. Ada kasus misalnya seperti keluarga, ketika suami sebagai kepala keluarga memiliki istri dan anak, ketika suami meninggal, itu postingan di sini menyebutkan bahwa tanggung jawab itu nanti anak yatim itu menjadi tanggung jawabnya dari keluarga laki-laki. Nah, apakah ini benar atau salah, ataupun nanti ada sumber hukumnya? Pak, ini bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Jadi Bapak ini melihat sebuah postingan apabila si ayah ini meninggal dunia dan meninggalkan istri sama anak-anaknya gitu ya, masih kecil. Nah, sama hutang. Oh, hutang terutama, masalah hutang ya. Kemudian tanggungannya, tanggungan apa ya? Hutangnya atau anaknya nih? Hutangnya, terutama hutang. Tadi saya nggak ada hutang. Hutangnya ini jadi tanggungan keluarga yang laki-laki. Sebenarnya ini ini diutamakan pihak laki-laki. Tapi bisa dibicarakan dengan keluarga semua. Kenapa laki-laki? Betul. Laki-laki itu beratnya luar biasa. Pak, jangan dikira kita ini laki-laki ini istilahnya seperti hidup-hidup apa yang ada. Tidak. Wanita hanya ada 4 amalan udah jadi dibukakan pintu-pintu. Catat ini ibu-ibu ya. Wah, jadi amalan wanita hanya 4. Apabila dia sholat 5 waktu,
Nggak usah pakai sunat, 5 waktu saja, jaga sholat 5 waktu ibu-ibu nih. Kemudian puasa Ramadan, nggak usah Senin Kamis, puasa Ramadan aja, pegang kuat-kuat. Kemudian dia menjaga farjinya atau kemaluannya dalam melakukan zina, intinya gitu ya, menjaga kemaluannya, dan dia taat sama suaminya, taat sama suami. Bayangkan kalau punya suami. Dikatakan masuklah kalian ke surga lewat pintu manapun yang kalian mau, yang kalian suka. Allahu Akbar. Ini hadis kalau saya renungkan bikin kita cemburu Pak laki-laki. Betul. Kok segitu mudahnya kaum Hawa perempuan hanya dengan 4 ini saja, 4 poin ini dibukakan pintu surga, masuklah kalian lewat pintu yang kalian suka manapun. Kita laki-laki punya level-level tertentu, yang ahli ibadah puasa masuk pintu roya. Tadi kan dibukakan salah satu pintunya. Ahli sholat saja pintu Darussalam. Ahli ibadah ini pintu Aden. Ahli ini walaupun yang paling levelnya tertinggi pintu Firdaus. Kita laki-laki beda. Nah, dalam hal ini ketika punya tanggungan hutang, betul diutamakan memang adalah keluarga pihak laki-laki, karena laki-laki punya tanggung jawab. Kenapa kok pihak laki-laki? Gitu ya. Makanya di sini bukan dari landasan apakah harus ditangguhkan semuanya, tidak. Kan ada koordinasi. Kalau memang pihak perempuan bisa membantu dari jaga silaturahim, diobrolkan ini. Jadi kalau secara ditekankan tidak ada, tapi diutamakan memang pihak keluarga laki-laki. Makanya pihak keluarga laki-laki itu ada, maaf ya, kelebihan ya satu tingkat sebetulnya. Dalam artian gini, maaf. Jadi intinya laki-laki, dia kan punya otoritas. Dia tanpa melibatkan keluarganya saja, dia menikah, buat tidak? Boleh tidak? Halo? Boleh. Jadi pihak keluarga laki-laki tidak tahu, contoh ini ya, tidak tahu bahwa kita mau nikah. Makanya dalam madhab Imam Syafi'i dan yang lain, ini lebih ditegaskan rukun nikah itu salah satunya adalah ada wali perempuan. Tapi di madhab Imam Abu Hanifah, silakan ya, disimak. Di madhab Imam Abu Hanifah, wali itu tidak dimasukkan dalam kategori rukun. Wali perempuan pertama. Ini beda madhab. Nah ini kenapa ada kelebihan? Jadi ketika dia meninggalkan hutang, betul diutamakan dari keluarga laki-laki dikasih tahu ini gimana. Tapi bukan berarti yang membiarkan itu saja, ya semua mau tanggung jawab, tidak. Ada kemaslahatan semuanya, karena keluarga itu bukan milik kecil itu saja, tapi semuanya akan terlibat. Tapi kalau sebisa mungkin, maaf ya, masalah hutang jangan kita meninggalkan hutang. Ya intinya hiduplah ya dengan mensyukuri qanaah intinya, itu bahasa itu qanaah. Karena resiko tadi kalau sudah sampai terlibat hutang atas nama kita yang akan kena, gitu ya. Kalau secara hukum negara mungkin kita yang akan dilihat nama kita, tapi di hukum agama, di hukum akhirat tidak. Nanti akan masya Allah, nggak kebayang. Nanti kita akan di alam akhirat itu kacau. Kita akan bahas nanti di segmen yang selanjutnya. Begitu Pak. Jadi memang ada keutamaan pihak laki-laki, keluarga laki-laki. Tapi lebih afdal lagi dibicarakan semuanya ya. Ada yang lain? Cukup? Ada monggo Bapak? Saya mau tanya masalah hutang juga. Masalah hutang juga? Iya. Waduh, ini wajah-wajah punya hutang sih. Iya. Kalau hutang sekarang yang hubungan dengan bank sama asuransi, biasanya kan itu sudah dipotong di asuransinya. Semakin murah asuransinya semakin mahal. Seandainya bagi yang hutang itu meninggal, terus bagaimana ya tanggung jawab, apakah asuransi atau? Waduh, saya nggak tahu ya. Saya belum pernah, karena saya menghindari sebisa mungkin. Nah saya loh ya, dari dulu. Tapi saya pernah baca kalau meninggal nanti akan lunas. Bener ya? Oh enak tuh, ayo minjem lah. Langsung mati. Jangan aku ya Allah terus ini. Jadi saya kurang paham Pak kalau masalah itu ya, intinya akan
ya, menarik, mensponsori kita untuk semangat berhutang. Tenang nek kowe mati, tenang wis lunas. Ya enggak? Ada kan gitu katanya? Ya. Wah, itu enak tuh. Enak itu. Ayo minum sebanyak-banyaknya, mati nantinya. Nauzubillah subhanallah ya Allah. Kalau bisa janganlah ya, karena kita tidak tahu. Mungkin di dunia bisa seperti itu. Tapi kalau sudah sampai ke akhirat kita tidak tahu. Gitu ya. Allahu a'lam. Jadi saya tidak berani menjawab secara tegas karena berkaitan ini pun dengan bank pun kan masih ada perbedaan pendapat ya di kalangan ulama. Allahu a'lam. Itu Pak. Atau ada lagi? Saya Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ini kita dari tamu. Oke. Permasalahan begini Pak. Umpamanya saya itu uang dalam arti kumpulan 100.000 Ya. itu bahkan lupa ya. Tapi saya mengeluarkan lebih dari 100.000 itu mudah gimana? Mohon penjelasan. Saya korban gimana saya punya hutang, punya Pokoknya saya pegang uang apa? Tapi milik umum. Oh uang, maksudnya uang umat, titipan. Oke, 100.000. ya. Padahal saya dalam catatan itu lupa berapa. Tapi saya berusaha sudah mengeluarkan lebih dari apa yang saya pegang itu penjelasan. Tapi uangnya kepake atau gimana? Itu belanja. Oh, kepake. Wah ini kasus banyak orang. Makanya hati-hati yang jadi bendahara, yang jadi apa ya di masjid, bendahara RT, bendahara arisan, apa istilahnya kalau udah urusannya dengan uang, hati-hati. Itu uang bisa manggil-manggil sini. Jadi satu, kalau kepake sebenarnya boleh kepake, tapi lebih afdol izin. Di situ ada dosa sendiri. Ketika kita dengan maaf ya, walaupun kita nanti akan menggantinya tanpa izin, itu kita akan dipertanyakan. Jadi nanti di akhirat itu, ini masalah akhirat tadi udah beda sebenarnya. Jadi ada orang tuh, wah kamu dulu pakai uang itu ya, gak bilang-bilang, tapi kan saya gantikan, tapi kamu pakai, gak izin kami. Nah, gitu. Berat. Makanya ketika kita amanah itu ya dipegang, ini amanah. Dijaga baik-baik. Kalau belajar amanah, belajar sama tukang parkir. Dia menjaga itu motor, mobil, nggak dipelus-pelus, nggak dipegang-pegang, takut lecet. Dijaga, bahkan nggak dipakai-pakai, keliling-keliling. Lihat mobil baru nih. Nggak ada tukang parkir yang kayak gitu. Kenapa? Dia hanya menjaga amanah, ya. Dirapihin. Ketika diambil sama yang punya, dia ikhlas legowo, monggo. Loh, iya nggak? Nggak ada keberatan, ya Allah, habis saya motornya. Nggak ada. Kenapa? Dari sikap, ini masalah sikap tukang parkir. Dia merasa tertitipi. Nah, kita dititipi uang ini, gimana caranya? Nah, nomor serinya itu, kalau bisa. Ketika dikeluarkan nomor serinya masih itu lebih bagus. Taruh baik-baik. Lanjut dulu ya. Oke. Umpamanya dalam suatu pepegangan saya itu barang berantakan, Iya. itu berantakan, tidak ada ujung pangkalnya. Kita memberanikan diri kan untuk menghimpun itu, tapi untuk belanja suatu kebutuhan yang dibutuhkan umum. Maksud saya, Ya selama jenengan membayar kembali, gitu ya. Nah itu udah bagus. Cuman dengan apa namanya tadi itu ya, jadi dengan pakai saja, tidak bilang-bilang dulu ataupun ngasih info atau bagaimana, itu juga akan dipertanyakan. Itu saja akan dipertanyakan nanti di akhirat, walaupun kita tetap melunasi. Jadi sikap melunasi itu harus wajib ataupun menggantinya itu bukti kalau kita takut kepada Allah. Itu udah hal yang bagus. Jangan lagi ya. Oke, boleh. Itu kan tidak ada ujung pangkalnya, itu berarti saya menghimpun daripada itu hutang tidak kuat. Oh, hilang juga. Nggak tahu uangnya itu dulunya itu kan Terbang. ya nggak tahu lah. Ya. Jadi kami datang dengan itu mengunjung itu. Tapi suatu saat saya lapor pada ketua, tapi nggak izin dulu saya mengimpun. Tapi saya laporkan pada ketua. Laporannya gimana? Maksudnya hilang atau Nggak belanjanya itu saya laporkan itu ya. oh monggo ya boleh. Nah, itu Ada salah apa satu. ya biar begitu lah. Oke. Ya itu salah satu
salah satu ikhtiar dengan intinya amanah. Intinya terserah lah gimana caranya, yang penting jangan sampai maaf ya berkurang. Jadi amanah itu contoh kita diamanahi HP ini. Ketika dikembalikan, ternyata pecah. Nah berarti kita maaf berkurang keamanahan kita, itu saja maksudnya gitu. Walaupun kita ngasih tahu ini maaf bukan saya sebenarnya gitu, tapi kan kita yang diamanahi. Jadi kesenggol waktu pas lagi ini jatuh dari kantong, walaupun kita tidak sengaja gitu ya, intinya dia berkurang gitu. Nah itu nanti akan ada pertanggungjawaban. Hanya pertanggungjawaban untuk ini kenapa kalau di pengadilan gitu, oh dipakai dulu ya nggak apa-apa. Tapi saya udah memaafkan kok nggak apa-apa. Nah gitu jadi fawal tandur nafsu ma'fardamat lima. Makanya kehati-hatian. Makanya berat kalau ada orang mengatakan saya siap amanah. Pilihlah saya. Kalau saya terpilih, tenang, Anda akan makmur. Hati-hati. Maaf ya, maaf. Itu bukan cerminan orang mungkin. Gitu ya Pak. Jadi jenengan udah mengganti, udah luar biasa. Jenengan punya ada masih tahu jor-joran ini kalau saya pakai ini itu udah luar biasa. Cuman nanti akan ada dipertanyakan, oh kenapa seperti ini aja. Itu ya, yang dosa itu dimanipulasi. Ya, sat. Monggo, ibu-ibu, silakan. Monggo, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adab ziarah kubur. Oke. Ya, lepas kurma. Betul? Nah, kalau kita sekarang itu bagaimana adanya, kemudian doa-doa yang dibaca ketika yang itu boleh saja. Kalau di masyarakat kita kan kayak Oke, betul. Taburan bunga ya. Nah, kalau kita bawanya, misalkan tanaman hidup, dekat rumput, kalau kayak di taman apalah itu kan rumput apa, Iya. tanam bunga. Nah, selama itu bunga hidup, apakah yang dalam itu harus bebas dari sisa kubur? Seperti itu. Kemudian yang kedua, ini kan saya kan cerita akhir-akhir ini tiap malam itu anaknya itu sering kesakitan bagian punggung. Bagian punggung. Tangan dan kaki itu pijat sekali dan itu hanya malam hari. Siang hari itu biasa saja. Kemudian kakak saya itu kan check up semua rumah sakit itu kata dokternya nggak ada penyakit apapun. Kemudian saya nggak tahu kakak saya itu tanya katanya ke orang luar gitu ya. Itu kata orang luar itu bahwa ini tuh yang pertumbuhan apa ya penumbuh perkembangan kalau dulu kan kayak punya habis atau apa gitu penumbuh perkembangan yang apakah ini dulu neneknya atau keturunannya dulu Iya. maka saya menjawab iya benar gitu kan karena dulu memang bapak saya punya macam atau apa saya tidak paham. Kemudian katanya penunggunya itu pengen ikut dia anaknya ini. Ya Allah. Jadi kurang paham kayak gitu. Kemudian kata katanya saya mau ikut saya, katanya yang itu kan berdasarkan paman saya masih minta support atau misalnya dioperasi kayak gitu ya itu bagaimana? Katanya kakak saya sih kalau apa sedang kambuh gitu ya sholawat, apa dan itu hanya memang malam hari saja. Baik ibadah terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama tentang apakah benar? Memang betul ada hadisnya. Apakah benar jadi ketika kuburan itu ditancapkan pohonnya dia masih basah, belum kering, nggak mati, nggak layu itu atau terhindar dari azab kubur? Betul.
Jadi hadis-hadis ini bukan kita ngambil satu-satunya dijadikan pegangan kemudian dijadikan hujah secara kuat kok bertentangan dengan hadis yang lain, tapi harus dikombinasikan. Betul. Dan itulah salah satu yang dipegang oleh banyak saudara-saudara kita. Makanya ziarah kubur ada yang menghukumkan satu ya haram, ada yang menghukumkan makruh, ada yang menghukumkan mubah, ada yang menghukumkan sunnah, tidak sampai wajib. Betul? Karena kalau kita bahas fikih itu, fikih itu luas, elastis, gitu ya. Jangan punya, kok harus ini yang repot. Jadi betul Rasulullah SAW pernah singgah atau melewat suatu makam dan beliau mendengar, melihat azab kubur dari orang tersebut. Ngambil pelepah kurma yang masih basah, ditancapkan, dan dalam sabdanya selama pelepah kurma ini ataupun batang kurma ini basah, hidup, dia akan terhindar atau terbebas ataupun meringankan gitu. Nah ini wallahu a'lam, karena kita belum pernah ngalamin, tapi dari hadis ini bisa ambil kita kesimpulan apa? Ternyata satu, betapa kita pentingnya mengingat kematian. Satu, ya, betapa pentingnya, bahkan di hadis lain dikatakan orang mukmin yang cerdas. Bayangkan, al-akyas bahasanya. Cerdas itu levelnya beda dengan pintar. Cerdas adalah dia yang mempersiapkan, semangat mempersiapkan hidup setelah kehidupan ini. Jadi mempersiapkan itu, ingat mati. Jadi orang mukmin yang cerdas itu banyak mengingat mati demi mempersiapkan kehidupan setelah kehidupan sekarang. Kok bisa? Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Yang saya lihat pernah di hadis Muslim, masya Allah. Jadi betul, selama itu bisa dikatakan hujah. Tapi wallahu a'lam kalau misalkan dia ahli, alhamdulillah misalkan maksiat atau apapun, ya kita nggak tahu. Yang penting itu ikhtiar, menjadi upaya ikhtiar. Ternyata makam itu bukan sembarangan hanya untuk ditinggalkan begitu saja, tapi ditancapkan. Nah inilah, maaf ya, kebanyakan saudara-saudara kita yang berpegang teguh di misalkan di Nahdlatul Ulama, salah satunya ini dengan karangan bunga ataupun bunga itu ditaburi. Bunga itu diidentikan dengan selain keharuman, selain kuncupan yang inti daripada pohon, dia juga bisa lama gitu, durasi untuk bisa seperti pohon itu. Nah, lebih bagusnya pohon. Nah, jangan heran gitu ya. Nah ini salah satu yang dipegang. Ini mohon maaf. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis ini dikatakan ya hanya sebatas untuk ternyata keutamaan. Ada keutamaan tersendiri ziarah kubur. Gitu ya. Karena kan memang awal mula hadis tentang ziarah kubur itu adalah dilarang. Nahaitukum an ziyaratil kubur. Jadi dulu itu Rasulullah itu melarang keras ziarah kubur, jangan. Kenapa? Kalau melihat dari riwayat hadis ini secara syarah hadisnya, itu kondisi umat Islam itu imannya masih lemah. Jadi ketika ke kuburan itu, sayang, ingat dulu di dunia, jadi ya tersisihkan untuk mendoakannya, jadi malah minta doa. Nah ini bahaya. Yang harusnya kita datang ke kuburan itu mendoakan keluarga kita, terutama datang ke kuburan misalkan yang orang-orang soleh, mendoakan, bukan minta doa. Nah ini yang bahayanya. Jadi dulu masih seperti itu, tapi fal'an kata Rasulullah, fazuruha. Sekarang silakan kalian berziarah. Karena dengan ziarah itu kalian akan bisa mengingatkan ke akhirat, bisa mengingatkan kematian dan sebagainya. Ada hikmah belajar. Itu ya. Yang pertama tentang ziarah kubur betul ataupun dengan pohon. Pertanyaan kedua, nah ini bukan ilmu saya sebenarnya, cuman ya mudah-mudahan ini bukan mengandalkan pengalaman ataupun yang saya miliki ya. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari jawaban ini. Jadi kalau misalkan ada penyakit seperti itu, bisa jadi ya ada anak hanya malam-malam hanya waktu-waktu tertentu misalkan begini itu bisa jadi. Ya, kita tidak akan terlepas dari yang menguji. Contoh aja, maaf ya almarhum pasangan saya, istri saya dulu.
Jadi kalau diperiksa ke dokter itu, dokter mengatakan ini nggak ada sakit, ini nggak ada penyakit. Sampai saya sambil terus bercanda, tuh kan nggak sakit kan? Karena saya sempat maaf ya, seperti nggak, ya apa namanya, kayak bukan bertengkar ya. Jadi istri itu, saya ini sakit. Saya bilang, kamu nggak sakit. Saya mau periksa, ayo ke dokter. Dokter tuh nggak sakit. Dokter nggak sakit, hanya dia lemes. Maksudnya ini saya nggak sakit. Jadi secara ini. Tapi walau kita nggak tahu lah ya, jangan suudzon. Tapi kalau tadi kan kisahnya, pertanyaannya apa namanya? Katanya dulu apakah punya pegangan, punya ini? Nah ini bahaya. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk bisa punya ajian-ajian, apalagi lagu. Ustadz ini nggak gaul, nggak ini, ada kok dalilnya, ada memang. Tapi kita lihat saja sejarah mencatat, menyatakan Nabi Allah, Rasulullah saja yang sudah dapat jaminan lindungan Allah. Kalau Allah mau dihempaskan semua umat gampang, doanya mustajabah, gitu ya. Manusia mulia di seluruh alam. Bayangkan, ketika perang pakai baju perang 2 lapis baju besi, 2 lapis. Gimana enggak itu badannya apa gagahnya gimana coba? Bayangkan. Beliau masih ikhtiar, masih berusaha dengan baju penangkal biar gak kena pedang itu. Padahal kan gampang. Tenang, Allah backing saya. Bayangkan, ada nggak? Nabi kalau misalkan kalau mau perang waktu itu pernah Allah melindungi saya. Bahkan pernah dikisahkan Nabi aja pernah kena apa namanya itu yang apa itu? Ya kayak gini tuh loh. Kenapa boleh bisa rantainya nyantol di sini? Gak ada yang bisa, sampai ada salah seorang sahabat itu apa namanya menggigit itu ininya, copot giginya. Jadi giginya yang copot bareng sama rantainya, darahnya peminum. Nah disitulah turun apa hadis, siapa yang di tubuhnya ada darahku haram baginya api neraka. Bersyukur ya Allah. Gitu ya. Jadi masalah tadi bisa jadi saya tidak bisa. Oh ini saya bukan punya ilmu apa-apa ya. Bisa jadi itu turun karena saya punya ya riwayat guru ada yang kayak gitu, maksudnya masih tahu seperti itu, di keluarga pun ada. Jadi bisa jadi, nah itu beratnya kita punya amalan, punya ilmu tertentu. Itu kan si ilmu itu kalau udah berkhulwat dengan jin, dia tidak mau, dengan catatan dia harus kemana lari. Kamu harus mengirim ke siapa ya? Ke anaknya, ke cucunya, ke siapanya. Nanti akan turun. Makanya orang yang punya ilmu seperti itu, sakaratul mautnya susah. Gak percaya? Silahkan coba. Gratis. Iya beneran, susah. Oh pelan-pelan nanti di sini, baru sampai sini didiemin. Wow, bering-beringan, kesakitan dong. Ya, Rasulullah yang pelan-pelan saja udah kesakitan. Pelan-pelannya Rasulullah dengan maaf ya orang yang tadi itu berbeda. Jadi pelan-pelannya set, karena pelan-pelan dia harus pindah kemana dulu nih, harus kemana? Karena sudah ada MOU lah kalau kita tuh. Tahu MOU? Ya iya. Kamu mau kaya? Oke. Apa jaminannya? Oh nanti ini, nauzubillah dari ya, dengan bahasa kasarnya tumbal atau apa gitu. Nah, pasti ada. Ada MOU-nya dong. Iya, makanya kita gantung hanya kepada Allah, kita bersandar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Gitu ya. Nah bisa jadi Bu. Terus amalannya apa? Saya tidak bisa memberikan apa isi amalannya selain satu, ya dekati Allah lewat doa. Entah itu berdoa dengan satu kumpul keluarga, ya ini bagaimana kita doakan almarhumah, maaf kakek, nenek atau siapa minta dimaafkan dan sebagainya. Doa itu silahul mu'min, senjata. Ya. Jadi doa yang paling utama itu dari kita. Orang terdekat, bukan orang-orang pintar. Orang pintar belum tentu mustajab doa. Ya, seorang anak, datang ke orang hebat, orang ini. Padahal dia punya doa mustajab. Di mana? Di rumahnya siapa? Ibunya. Tuh kebanyakan kita lupa.
mencari yang jauh, yang katanya terkenal, yang katanya tersohor dan sebagainya. Dia lupa ada doa keramat siapa? Ibunya. Ya, ini masalah ini kembali lagi berdoa. Ya dengan apa mungkin ya terserah ya. Dengan mendatangkan orang yang alim mungkin ya tahu gitu ya. Dengan doa-doa khusus misalkan mudah-mudahan ini dimaafkan. Terus ikhtiarnya satu doa. Yang kedua Al-Qur'an. Salah satunya Al-Qur'an Allah menjadikan adalah syifa obat ya, jadi masalah obat Al-Qur'an. Misalkan baca surat apa, surat-surat tertentu misalkan saya mau Yasin boleh, surat Al-Baqarah boleh, ya terserah ya. Jadi Al-Qur'an saya nggak bisa menyebutkan spesifik harus ini ya. Intinya di Al-Qur'an semuanya obat. Dan yang ketiga, ikhtiar selain daripada tadi. Kalau misalnya tadi sholawat itu kan masuk dari doa ya, sholawat itu masuk dari dalam doa. Itu bisa maaf ya, satu dengan bisa sedekah atau bisa dengan contoh misalkan melepaskan semua beban. Jadi sedekah itu maaf ya bukan dianalogikan seperti maaf ya membayar nauzubillah tumbal atau apa bukan ya. Jadi kan kalau tumbal itu seperti paksaan ataupun harus ini. Nah sedekah itu membuat kita melepaskan semua. Jadi sedekah itu benar-benar salah satunya fungsinya adalah menangkal bala, menangkal ini banyak. Bukan untuk mendatangkan rezeki saja. Gitu ya, memanjangkan umur juga. Sedekah. Yang mungkin tiga itu aja. Jadi silakan ya. Jadi saya tidak bisa mengambil dari mana-mana. Ya kalau ada guru lain misalkan mungkin jawabannya berbeda, ya semoga nggak apa-apa. Tapi saya tidak bisa banyak-banyak. Hanya itu saja. Doa. Al-Quran silahkan dawamkan Al-Quran gitu ya. Al-Quran kemudian sama apa namanya tadi sedekah. Karena saya awalnya dulu saya nggak percaya dengan hal ini goib-goib seperti itu. Walaupun saya pernah baca sejarah Rasulullah itu pernah di guna-guna, pernah dikirimi, makanya turun surah Al-Falaq dan An-Nas gitu ya. Jibril membacanya di gunung-gunung. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu asbabun nuzul. Saya kan pernah terjadi, saya dapat kiriman. Saya menurut dokter itu sakitnya ini gitu, ternyata dikasih tahu ada yang adakanlah suruh minum ini gitu, minum air putih pakai gelas bening. Waktu itu anak masih satu, masih kecil. Air bening, air putih gitu. Minum apa baca surah Al-Fatihah sekian, baca ini sekian ini ya. Dipraktekkan ya katanya. Nanti malam kalau ada suara ledakan maka antum kena kiriman. Dulu tuh saya menyampaikan, rahayu, gak percaya. Ternyata terbukti demi Allah. 2015 tahun 2015. Jadi waktu sama istri, pas tengah malam dikerokin apa di balur minyak kayu putih, ya Allah, seperti diremes-remes. Saya udah banyak kasih nasihat, wasiat kepada adik-adik, tolong jaga syariat, tolong ini. Enggak sengaja pas lagi itu berdua sama istri ada suara ledakan dari atas atap rumah. Seperti bola menggelinding gitu di genteng. Terus yang kedua, kita berdua itu saling tatap-tatapan. Ini saya merinding. Ingat sama rumah istri. Dengar nggak? Besoknya kita tuh tetangga-tetangga dengar nggak tadi malam? Nggak ada yang dengar. Karena memang kita yang dengar. Mulai saat itu langsung saya waktu itu kan belum populer Android ya, HP Android. Jadi saya minta maaf, saya punya salah apapun ternyata. Dan saya dikatakan mau tahu nggak orangnya, kata saya tidak. Ya nggak apa. Kenapa? Kalau kita tahu orangnya akan ada timbul rasa lebih baik lupakan saya. Itu ya Allah a'lam. Jadi itu saja amalkan. Dekati Allah dengan minta berdoa karena Allah yang mengizinkan apapun terjadi, Allah yang berkehendak segala-galanya. Ikhtiar itu hanya upaya. Ya, Al-Quran kalamullah dijadikan syifa, sedekah. Ya, jadi diniatkan sedekahnya yaitu buat pelantara penyembuh, gitu loh maksudnya. Atau memaafkan dosa-dosa. Kan sedekah itu kan pelantara. Ketika kita niatkan sedekah buat almarhum, nyampe. Ketika sedekahkan buat ini, itu niatnya.
karena tergantung niat kita. Kajian dalam fikih sholat di Masjid Santan, saya kemarin membahas tentang bab niat. Itu sampai ke bab-bab niat tentang sedekah. Ini masalah sedekah, niat kita sedekah itu buat apa? Allah tahu kan. Ini kan. Allah a'lam. Maaf ini kepanjangan. Yang lain masih ada? Cukup? Ada. Oh iya. Terkait dengan perawatan jenazah. Oh iya. Ketika kita melihat bahwa masyarakat sekarang sudah cukup ada bisa kemarin jenazah agama. Tidak ada satu agama. Oke, terus yang jadi pertanyaan? Saya tanyakan ini, jika satu keluarga itu yang meninggal itu non muslim, apakah dibenarkan keluarganya itu memandikan? Tidak. Jadi kalau dalam satu keluarga kita berbeda-beda ya, tapi satu tujuan apa? Kebersamaan di dunia. Boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan ada yang meninggal beda agama, misalkan apakah dibolehkan dibandingkan? Boleh, sah-sah saja. Walaupun secara pahala, wallahu alam bahkan bisa dikatakan tidak apa. Dimandikan itu kan hanya prosesi menghormati jenazah. Dalam Islam maaf ya, hakul muslim ala muslimin sittun. Idza laqi fasallim alaih, idza laqitahu fasallim alaih. Hak antara muslim yang satu dengan yang lain ini ada 6, catat. Karena hak ini sudah mulai lentur dan luntur dengan kondisi-kondisi yang terjadi. Pertama, saling salam. Assalamualaikum. Bukan, iya bro. Nah, yang kedua, wa idza wa'ada fa'ajibhu. Kalau dia mengundang ataupun ya mengundang acara-acara nikahan atau apa, maka kita ada kewajiban, dia punya hak untuk didatangi. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, wa idza atasa fahamidallah wasamitu. Apabila dia bersin kemudian mengucapkan hamdalah, kalau mengucapkan hamdalah dia berhak dapat doa. Apa? Ya Allah. Ya dikumumkan dibaca. Kemudian yang keempat, wa idza wa idza da'aka fa'ajibhu. Tadi yang da'aka itu mengundang. Wa idza maridho fa'udhu. Jadi kalau dia sakit, kemudian kita tahu dia sakit, dia tuh punya hak untuk apa? Dijenguk. Ayo sekarang berani kan jenguk? Hah? Dilarang. Dongo kemawon. Gitu ya. Bukan maaf ya, saya nggak bingung apa ya. Itu silakan ditafakuri masalah ini. Nah, kemudian apa lagi yang ke berapa tadi? Yang kelima, apabila seorang muslim ini mati, yang terakhir mati sebenarnya. Tidak ada satu lagi apa ya? Suara dibantu, saya lupa. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka. Apabila dia minta nasihat, maka dia punya hak untuk dinasihati. Nah, yang keenam, apabila dia mati, dia punya hak untuk dirawat ataupun diurus jenazahnya sampai dikuburkan. Apa salah satunya? Nolatin, mandiin, mafanin, sampai dikuburkan. Itu hak, dia punya hak mayit. Nah sekarang kalau udah beda kasus, dia non ataupun dia selain Islam, kalau dimandikan boleh? Ya boleh, sah-sah saja. Disolatkan boleh? Monggo. Disolatkan boleh? Boleh, silakan kalau mau, tapi kan nggak akan ada efek apa-apa. Itu saja, gitu ya. Atau didoakan bagus, tapi dalam Islam kan tidak beda jalur gitu ya. Jadi boleh, apalagi kan kita pertanyaannya dimandikan. Boleh, kalau saya dirawat, kalau mau di make up, lurus. Wallahualam, gitu ya Pak. Yang penting saling menjaga kerukunan itu lebih utama, ya. Karena kalau sudah ranah agama, la ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin.
Makanya pendidikan dalam Islam itu dari kecil itu tanamkan masalah akidah. Terus dulu itu yang pertama. Oke, cukup ada lagi? Insya Allah kita lanjut 2 minggu yang akan datang. Tanggal berapa Mas? September ya intinya. Awal September, pertengahan September. 10 ya, 10 September Insya Allah mudah-mudahan kita bukannya 3 10 ya? Belum saya catat ya. Masya 10 September Insya Allah mudah-mudahan tidak halangan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, dan semuanya kita berdoa semoga di sisa umur kita yang entah berapa lama lagi kita semuanya diberikan lipatan keberkahan dari setiap amal ibadah kita, dan kita dimatikan kapanpun dimanapun dan dalam kondisi apapun dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin untuk yang ke depan semuanya bisa dikasih tanya jawab teman-teman yang kalau ikutan. Sudah tak ada yang tanya. Oh, belum ada? Tidak apa. Tapi banyak sudah bisa orang. Good. Iya. Oh, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang nonton via online di luar itu ada 19. Jadi saya punya grup karena desakan dari teman-teman jamaah itu minta dibuatkan, akhirnya saya buatkan walaupun ada yang dipaksa masuk, nggak apa-apa. Nah salah satunya di sini itu yang tak masukkan Mas Tapi, monggo kalau ada yang mau ikutan masuk, tapi ya itu nanti takut karena sungkan, karena dari mana-mana, Sumatera ada, Kalimantan, Makassar, gitu ya, ada relasi saya. Jadi situ kita